Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku akan bahas tentang hukum Kepler. Ini materi ada di Fisika SMA kelas 11 semester 1 dan juga tentu saja ada di materi-materi Olimpiade Astronomi. Yang kita bahas Kepler di sini bukan K-pop girl group, tetapi adalah Bapak Johannes Kepler yang menyatakan hukum-hukum tentang pergerakan planet. Nah, saat itu di masa tahun 1500-an sampai 1600-an masih ada perdebatan tentang sistem tata surya kita, apakah geosentrik atau heliosentrik. Nah, sesuai namanya geosentrik ini geo bumi, sentrik pusat, ini meyakini bahwa bumi adalah pusat tata surya. Sedangkan untuk heliosentrik, helios adalah matahari dan sentrik adalah pusat. Di sini meyakini bahwa matahari adalah pusat tata surya. Nah, bisa kalian lihat ini untuk geosentrik ya, titik biru untuk bumi, kuning adalah matahari, dan merah adalah planet, yang di sini ditinjau adalah planet Mars. Nah, kalau kalian perhatikan, planet Mars ini mengitari bumi dengan orbit seperti ini ya, ada lingkaran kecil di sini. Nah, kenapa? Karena saat itu ada problem di mana kita kenal sekarang sebagai gerak retrograde dari Mars. Jika kita perhatikan di sini ya, bulan Juni, Juli, September, dan Oktober itu di langit membentuk seperti loop ini. Nah, kalau kita tahu kan bulan terbit setiap harinya terlambat ya, alias di langit itu bergeser ke arah timur. Nah, ketika kita mengamati Mars, nah oke, dari Juni ke Juli dia bergeser ke timur. Tetapi dari Juli ke September ini dia balik lagi ke barat, kemudian ketika Oktober dia maju lagi ke timur. Nah, itu yang menyebabkan di geosentrik ini ada loop kecil seperti ini ya, atau dikenal sebagai gerak epicyclic. Nah, sedangkan kalau heliosentrik ya seperti yang kita sudah tahu sekarang ya, bahwa mataharilah pusat dari tata surya. Dan di sini masih sama, kuning adalah matahari, bumi digambarkan dengan biru, dan Mars digambarkan dengan merah. Dan nantinya di hukum Kepler ini bisa menjawab tentang adanya gerak retrograde dari Mars ini. Nah, ini gambaran sedikit saja bahwa saat itu di masa yang sama, di era yang sama, tahun 1600-an, Galileo juga berusaha mengungkap bagaimana sebenarnya sistem tata surya. Nah, beliau melakukan pengamatan ke arah Jupiter pada gambar ini ya, dengan tanggal-tanggal yang berbeda, bahwa mengamati bulan Jupiter ini bergerak, bergeser, ya, seolah mengitari Jupiter ya. Ini bulat, inilah Jupiter, dan ini adalah satelit-satelitnya Jupiter yang kita tahu sekarang sebagai Galilean Satellite dari Jupiter ya, 4 satelit terbesar dari Jupiter. Ini yang diamati oleh Galileo dan melihat, oh sepertinya bumi itu bukan dari pusat dari segalanya, tetapi Jupiter saja ada yang mengitari loh gitu. Nah, sedangkan untuk Kepler ini beliau sebenarnya matematikawan dan menggunakan data pengamatan dari Tycho Brahe ya. Jadi di patung ini ada dua, Tycho Brahe dan Johannes Kepler, dan sangat berjasa sekali di astronomi mengungkap bagaimana gerak dari planet-planet. Tycho Brahe yang melakukan pengamatan, nah datanya yang cukup akurat tersebut digunakan oleh Kepler dalam merumuskan hukum-hukum Kepler tentang pergerakan planet. Nah, kita masuk ke hukum pertama, the law of orbit. Semua planet di tata surya bergerak dalam orbit berbentuk elips dengan matahari berada di salah satu titik fokusnya. Jadi kalau elips ini punya dua titik fokus, kalau kalian lihat di gambar ini ada di F dan F aksen. Nah, matahari berada di salah satu titik fokusnya. Jadi kalau kalian mau gambar elips, kalian bisa gunakan dua jarum dan satu benang yang lebih longgar, dan kalian buat lingkaran berdasarkan
jarum dan benang itu ya, 2 jarum itulah yang menjadi titik fokus. Nah, sedangkan dari elips yang kalian punya, salah satunya adalah letak dari matahari. Komponen orbit lainnya yang kita kenal sebagai sumbu semi mayor, sering disimbolkan dengan A adalah, ini kan bagian terpanjang dari elips, setengahnya adalah kita sebut sebagai sumbu semi mayor atau disimbolkan sebagai A. Dan eksentrisitas disimbolkan dengan E kecil, merupakan ukuran kepepatan dari lingkarannya ya. Untuk 0 sendiri adalah lingkaran dan 1 sendiri adalah parabola. Jadi untuk yang dikatakan elips dari 0 sampai 1 ya. Untuk sama dengan 0 ini adalah lingkaran sempurna, dan untuk kurang dari 1 ya, di sini tidak ditambahkan simbol sama dengan, hanya sampai kurang dari 1 itu masih disebut sebagai elips. Nah, kemudian hubungan antara A dan eksentrisitas, sumbu mayor dan eksentrisitas adalah jarak dari titik fokus ini ke pusat dari elips ya. Ini adalah A dikali E, di sini E kali A ya, eksentrisitas dikalikan dengan sumbu semi mayor. Kemudian ada parameter orbit lainnya yaitu perihelion dan aphelion. Nah, perihelion ini adalah jarak terdekat planet ke matahari ya. Kalau di gambar ini adalah jarak dari ini ke sini ya. Untuk aphelion adalah jarak terjauh planet dari matahari. Kalau di gambar ini dari sini ke sini ya. Sini disimbolkan dengan RP dan RA. Kemudian hukum kedua Kepler adalah tentang the law of areas. Garis yang menghubungkan planet matahari menyapu luas daerah yang sama dalam interval waktu yang sama, atau dapat dikatakan laju DA/dt ya, laju luas selalu konstan. Jadi bisa dilihat dari gambar ini ya. Oke, di sini ada area-area yang diabu-abukan ya, diarsir. Nah, luas dari area abu-abu ini sama satu sama lainnya. Jadi ini sama juga luasnya dengan yang ini, sama juga luasnya dengan ini, dan sama juga luasnya dengan ini. Dan waktu yang ditempuh planet untuk menyapu luasan tersebut adalah sama. Jadi dari sini ke sini sama, sini ke sini sama, waktu yang dibutuhkan ya, dari sini juga sama, dari sini ke sini juga sama. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika planet berada dekat dengan matahari, dia bergerak cenderung lebih cepat ketimbang ketika dia jauh dari matahari. Selanjutnya, tentang hukum ketiga adalah tentang the law of periods. Jadi kuadrat periode orbit planet sebanding dengan pangkat 3 sumbu semi mayor orbitnya. Nah, sebandingnya ini seberapa ya? Kan bukan kuadrat periode orbit sama dengan pangkat 3 sumbu semi mayor, tapi hanya sebanding. Sebandingnya itu seberapa? Nah, kita lihat nanti di bagian bawah di sini. Nah, kita tinjau dulu orbit lingkaran dengan radius R kecil. Nah, lingkaran ini kan juga sebenarnya elips, tetapi dengan nilai eksentrisitas 0. Ya. Jadi untuk lingkaran sendiri adalah memiliki radius R dengan radius ini sama saja dengan sumbu semi mayornya. Jadi, jika kita menggunakan hukum Newton kedua, F sama dengan massa dikali percepatan. A di sini untuk percepatan ya. Nah, kalian masukkan F ini untuk gaya gravitasi Newton ya. Konstanta gravitasi dikali massa kedua objek, dalam hal ini adalah massa matahari dan massa planet, per jarak kuadrat. Dalam hal ini adalah radius orbit planet yang kita asumsikan lingkaran ya.
yang mana selalu konstan karena lingkaran jaraknya selalu sama ke pusatnya ya. Kemudian sama dengan massa dikali percepatan. Nah, percepatan ini kita bisa tulis seperti ini. Adalah kecepatan sudut kuadrat dikali jari-jari. Ya. Ini pelajaran tentang gerak melingkar. Percepatan adalah kecepatan sudut kuadrat dikali jari-jari. Nah, jika kalian rearrange the equation, ya, kalian bisa coret ini ada M kecil dan M kecil di kedua sisi, di kedua ruas persamaan, ya. Kemudian kalian atur sedemikian persamaannya dengan kecepatan sudut sama dengan 2pi per periode, ya. T adalah periode, kalian bisa mendapatkan ini. Nah, tadi katanya kuadrat periode orbit sebanding dengan pangkat 3 sumbu semi mayornya. Nah, ini dia. Sebandingnya seberapa? Sebandingnya dengan dikalikan 4pi kuadrat per gm. Dengan m di sini adalah massa matahari. Nah, nantinya berdasarkan hukum kedua dan ketiga inilah yang akan menjawab gerak retrograde dari Mars. Kita coba dulu satu soal latihan. Nanti untuk tentang pembahasan selanjutnya gerak retrograde Mars, kita coba soal-soal latihan lainnya tentang hukum Kepler. Ini kan luas sekali, kita bisa bahas banyak soal. Mungkin terpisah dari video ini. Kita coba satu soal dulu. Di sini diberikan soal tentang komet Halley, ya, periodenya 76 tahun, jadi kita bisa melihat komet ini setiap 76 tahun ya. Pertama kalinya di bumi teramati tahun 1986. Jadi kalian bisa tambahkan sendiri tahun 76 tahun, 76 tahun, apakah kalian bisa melihat di tahun tersebut ya. Oke, di sini diketahui bahwa distance of closest approach to the sun called its perihelion, jadi jarak perihelionnya sudah diketahui. Nah, kemudian kita harus mendapatkan ya 76 tahun, saya tulis years. Ya, kita harus mendapatkan nilai apelionnya, jarak apelionnya dan eksentrisitas. Jadi di awal kalian sudah melihat, kalian punya elips, punya sumbu terpanjangnya, nah setengahnya ini kalian sebut sebagai A. Kemudian punya titik fokus, jarak dari titik fokus ke pusat elipsnya adalah A dikali E, ya. Sumbu semi mayor dikali eksentrisitas. Kemudian jarak dari titik fokus ke bagian yang terdekat, ini disebut perihelion, dan yang terjauhnya kita sebut sebagai apelion. Kalian sudah mengetahui sebelumnya hubungan antara periode dan sumbu semi mayor dengan menggunakan hukum Kepler ketiga. Ya, 4pi kuadrat G dikali M dikali R pangkat 3. Nah, ini boleh kalian masukkan parameternya, masanya massa matahari dalam kilogram. Ya, R dalam hal ini adalah sumbu semi mayor yang kalian akan dapat dalam satuan meter. Dan ini T harus kalian ubah dulu dalam second ya. Ini boleh kalian pakai. Tapi untuk sederhananya, kalian bisa juga menggunakan T kuadrat sama dengan A pangkat 3. Ini bisa khusus untuk sistem tata surya. Ya. Tadi kan saya bilang, oh hanya sebanding hanya sebanding periode kuadrat dan
sumbu semi mayor pangkat 3 itu hanya sebanding. Nah, tapi ini bisa langsung sama dengan untuk sistem tata surya saja dengan massa matahari yang 2 kali 10 pangkat 30 kilogram, ya. Nanti kita bisa lihat sendiri di video selanjutnya pembuktian kenapa bisa untuk sistem tata surya T kuadrat sama dengan A pangkat 3. Nah, jadi dengan menggunakan ini, tapi berlaku jika satuannya ini dalam tahun dan ini dalam satuan astronomi, ya, astronomical unit. Sudah belajar juga di bagian satuan-satuan yang dipakai dalam astronomi, ya. Oke, jika kalian masukkan T-nya dalam tahun dan A-nya dalam astronomical unit, kalian akan dapat A-nya adalah 17,9 astronomical unit atau sekitar 2,68 kali 10 pangkat 12 meter. Nah, di sini ya, kalian bisa lihat bahwa jika kalian menambahkan RP dan RA, jarak perihelion dan aphelion adalah sama dengan 2 kalinya A, ya, ke sini. Dari titik terdekat ke tengah elips adalah A, dan dari tengah elips ke titik terjauhnya juga adalah A. Ya. Jadi, kalian bisa tuliskan 2A sama dengan RP tambah RA. Dari persamaan inilah kalian bisa mendapatkan RA, yaitu RA adalah 2A dikurang RP. Yang kalau kalian masukkan angkanya, kalian akan dapat 10 pangkat 12 meter. Kemudian untuk mendapatkan eksentrisitasnya, kalian bisa pakai yang mana saja dari RP ataupun RA-nya. Dengan RP adalah, kalian bisa lihat dari gambar ini, RP adalah A, ya, dikurang A dikali E. Atau kalian bisa sederhanakan jadi A dikali 1 kurang E. Ya. Bisa juga kalian pakai RA. RA-nya adalah A kali E ditambah A. Ya, atau kalian bisa sederhanakan A dikali 1 tambah E. Nah, dari persamaan ini atau inilah kalian rearrange, ya, kalian otak-atik persamaannya sehingga kalian mendapatkan eksentrisitas. Kalau di sini saya akan menggunakan yang RP, yaitu E sama dengan A dikurang RP per A, atau 1 kurang RP per A. Kalau angkanya kalian masukkan, kalian akan dapat eksentrisitasnya mencapai hampir 1. Sampai situ dulu penjelasan tentang hukum Kepler ini. Masih banyak sebenarnya yang bisa diceritakan dan kita coba-coba, ya. Tapi ya akan aku ceritakan lagi di video-video selanjutnya. Jadi stay tune terus. Sampai jumpa dan selamat belajar. Semoga video ini membantu. Bye-bye.